saudara, dan sekarang saya masuk pada tema ini. Kalau saudara melihat background daripada lukisan ini adalah seorang wanita yang menangis, saudara, dan ada tangan Tuhan dari atas. Saudara, saya memberikan judul pada tema ini adalah Why? Kenapa hidup merugi? Ya, saudara, kita akan bongkar musababnya apa. Saudara, kenapa kita merugi? Saudara, orang itu selalu ada untung, selalu ada rugi kadang-kadang. Tetapi kalau hidup merugi ini berarti defisit. Itu namanya saudara nggak pernah bisa untung, engkau selalu sial, malang. Saudara, why? Hidup merugi, bongkar musababnya. Ingat, hidup saudara, hidup saya tidak lama. Katakan amin. Ingat, hidup saudara, hidup saya tidak lama. Hidup kita tinggal sebentar. Ayo beruntung, jangan merugi. Kalau Tuhan memberi kepada saudara keberuntungan melalui jalan firman, maka saudara dan saya harus sesuai dengan firman-Nya. Maka kita akan benar-benar tidak pernah rugi. Tuhan selalu memberikan keberuntungan kepada kita. Amin. Saudara yang kekasih, saya tuliskan di sini, hidup adalah suatu pelayaran. Kita tahu hidup adalah suatu perjuangan. Tetapi kali ini saya akan mengajak Anda membaca barangkali lebih dari 10 ayat. Ya, kali ini adalah ayat pertama dalam pelayanan saya yang paling panjang. Ya, nanti kita akan melihat banyak ayat kita akan baca dari awalnya. Hidup ini adalah pelayaran. Pelayaran itu apa? Sedang naik perahu, naik kapal. Saudara. Dan kita tahu kalau di jalan kita naik bus, kita naik kendaraan, kita naik kereta, saudara, kereta api, saudara, itu bahayanya tidak begitu. Ya, tetapi kalau kita sudah naik kapal di laut, saudara, itu ya seperti orang terombang-ambing teruslah. Kapalnya seindah dan sebesar, senikmat apapun, engkau sepertinya itu lepas dari daratan. Saudara, hidup adalah suatu pelayaran. Ya, mari saya ingin mengajak saudara membuka dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat 8 sampai 11. Ayat 8 sampai 11, ayat 13 sampai 15 dan ayat 18 sampai 21. Ya, saudara. Wow, banyak sekali ini. 7 tambah 11 ayat kita akan baca, ya. Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-8 sampai 11. Ini adalah dua pasal terakhir dari Kisah Para Rasul. Pasal 27 ayat 8 sampai 11. 1, 2. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu tidak percaya, lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. 13. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin halauan
Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. 18. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini." Amin. Ya, panjang ya kali ini. Belum pernah loh saya mengajak pembacaan pertama begini panjang, 11 ayat. Perhatikan. Kisah daripada Paulus ini adalah dia akan dihadapkan ke Roma, ke pengadilan tinggi. Saudara, apa artinya? Pengadilan negeri biasa, saudara, dan pengadilan yang lebih tinggi lagi kalah menghadapi pembelaan Paulus. Itu sebab sebagai tawanan, apa sih salahnya? Salahnya dia memberitakan Injil, saudara. Dan ini menyakiti hati orang-orang dengan agama mereka. Penyembah-penyembah berhala, kemudian dengan agama-agama Yahudi yang lain. Sehingga Paulus mendapat dakwaan palsu, difitnah, dan dia diadili. Banding dia sudah menang, dan akhirnya pengadilan tinggi menetapkan bahwa dia harus dibawa ke Roma untuk diadili di Mahkamah Agung. Saudara, kelihatannya zaman dulu ini dan semua negara itu mencontoh, saudara, sistem hukum yang diterapkan di Roma oleh orang-orang Roma ini menjadi contoh bagi seluruh dunia. Ada pengadilan negeri, kemudian ada pengadilan tinggi, dan paling tinggi Mahkamah Agung, saudara. Nah, Paulus sekarang mau dikirim, ya, karena pesawat sudah penuh semua, maka dia dinaikkan kapal. Ada pesawat apa tidak? Tidak ada, ya. Nah, dinaikkanlah dia kapal. Pindah 2 kali naik kapal menuju ke tujuan untuk diadili. Saudara, tetapi komandan yang menjadi ketua tim tawanan ini, ada Paulus, ada beberapa tawanan yang lain juga yang harus ke pengadilan mahkamah. Saudara, namanya Julius. Julius baik kepada Paulus. Sehingga di perjalanan dalam pelayaran itu, saudara, Julius membantu Paulus. Cuma satu hal, dia tidak percaya pada omongan Paulus. Dia percaya pada omongan daripada jurumudi dan nakoda kapal. Steerman dan nakoda kapal. Itu dia lebih percaya. Ya, Paulus sudah bilang, jangan dilanjutkan pelayanan ini. Menurut aku, kita semua akan celaka. Kita akan mengalami kerugian yang besar. Kita tidak usah pergi. Kita stop lebih dahulu sampai menunggu musim dingin selesai. Saudara, tetapi tidak diperhatikan. Ya, jurumudi dan nakoda berkata, nggak apa-apa, kita berangkat aja. Ya, aku sudah biasa. Akhirnya yang kita baca tadi, saudara, kita baca aja, kita bisa tahu penderitaan mereka. Sekapal ini, saudara. Ya, saudara. Pertama-tama adalah ketika mereka sampai di sebuah tempat yang bernama Pelabuhan Indah. Apa? Pelabuhan Indah. Kelihatannya semua indah. Saudara, itu sebab Steerman dan nakoda berkata, terus saja
Tetapi Paulus dengan hikmat roh sudah tahu bahwa akan ada hambatan di depan. Dan Paulus berkata, stop lebih dulu. Kita tunda karena ini masa musim dingin, saudara, dan tidak digubris. Dia sudah mengatakan ayat 10, pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal. Jadi kapal itu memuat juga barang-barang yang mahal, ya, selain para tawanan yang akan diadili, tetapi juga bagi nyawa kita. Tuh, Paulus ayat 10 sudah peringatkan, saudara. Hidup ini satu pelayanan. Kalau tidak ada hamba Tuhan dan tidak ada firman, siapa yang peringatkan kita? Kita akan menganggap bahwa, bagus, aku ada di pelabuhan indah. Aku sudah ada di pelabuhan indah. Kelihatannya angin sepoi-sepoi, kita bacakan, ya. Kemudian ayat yang ke-13, pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Wah, menyenangkan. Saudara, musim dingin, angin sepoi-sepoi dari selatan bertiup. Saudara, senang sekali. Ya, semua orang di kapal senang. Tetapi tiba-tiba, apa? Bati-bati. Apa? Tiba-tiba. Apa tiba-tiba, saudara? Tetapi ayat 14, tidak berapa lama kemudian, turunlah dari arah pulau itu angin badai. Ya, tahu badai kayak apa? Ya, satu kali saya berjalan di satu kota, ada tulisan di spanduk depan dari warung tersebut. Ayam sambal badai. Wah, hebat sekali ini. Jangan coba makan, bisa katut kau. Nah, para kekasih, badai ini sesuatu yang dahsyat kan? Sesuatu yang tidak enak. Kalau angin sepoi-sepoi, senang. Pelabuhan indah, oke. Kita bisa foto, kita bisa masukkan Instagram. Ya, saudara, kita bisa having fun di sana. Tetapi tiba-tiba, seketika, datang angin badai. Wah, ya, semua handphone jatuh kena badai semua, katut semua, tidak bisa motret lagi. Ya, semuanya berantakan. Saudara, itu yang terjadi. Ya, saudara, kapal itu dilandanya ayat 15 dan tidak tahan menghadapi angin halauan. Karena itu kami menyerah saja, teruskan, dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Tuh, lihat. Kelihatannya enggak apa-apa ya. Kelihatannya di pelabuhan indah, angin sepoi-sepoi, kurang apa? Saudara, tetapi tiba-tiba. Jadi sekali lagi, hidup saudara dan hidup saya di dalam dunia, ini adalah suatu pelayanan. Jadi kita harus wajib, kita memperhatikan benar-benar, aku harus hati-hati. Karena aku sedang berlayar. Ini bukan di daratan ini. Ini di pelayaran, di laut lepas. Saudara, aku bisa mengalami hal yang luar biasa mengerikan. Rasul Paulus hambanya sudah mengatakan, bukan hanya pada barang-barang yang kalian bawa, tetapi bagi nyawa kita semua juga. Kita akan mengalami kerugian yang besar. Saudara. Dan akhirnya mereka menyerah saja. Mereka menyerah, sudah melempar jangkar, ya, ayat di atasnya, melempar jangkar, tidak kuat jangkarnya, jebol. Tiang layar diturunkan. Jadi membiarkan, kalau ini tiang layar tetap tegak, wah, mereka bisa TUMPLEK, tumplek. Saudara, itu semua turunkan. Dan membiarkan dipontang-pantingkan kemana saja. Saudara, seorang yang tidak bisa mendengar firman dan tidak mau turut kepada peraturan firman, dia hidup akan terpontang-panting. Sebab tidak selalu ada pelabuhan indah. Tidak selalu angin sepoi-sepoi. Saudara, jadi kalau saudara mengerti akan hal ini, saudara harus punya juru mudi, yaitu juru selamat saudara.
Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Saudara harus memiliki dia. Dan dengar pada apa petunjuknya. Kalau dia mengatakan stop, stop. Go, go. Saudara. Itu sebab baik stop maupun go, tetap Tuhan memberi kemenangan. Enak kan? Enak kan? Bertanya kepada Tuhan serba enak. Boleh jalan atau mandek, stop. Tetap menang. Amin. Semua katakan yang bisa demikian hanya Tuhan Allah yang telah berjanji. Bila saya taat pada perjanjiannya, saya menurut firman-Nya, selalu beruntung, selalu menang, tidak akan merugi, diselamatkan, dilimpahi. Amin. Haleluya. Saudara, dan apa yang terjadi? Ayat 16, kemudian yang tidak kita baca, kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Saudara, jadi kapal tempo dulu ini di mana Paulus mau dikirim itu sudah punya sekoci penyelamat. Tetapi kemudian sekoci itu ketika dalam keadaan yang goncang sekali diturunkan tanpa penumpang untuk membuat agak stabil. Ini kapal yang besar, saudara. Dan kemudian apa yang terjadi? Beberapa sekoci lepas dan menjadi goncang sekali. Dan ini bisa ditangani ayat yang ke-16. Kemudian ayat 17, sekoci dinaikkan ke atas kapal. Mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Saudara, ayat 18. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang titik-titik ke laut. Apa? Muatan. Saudara, muatan. Bukan milik mereka. Milik orang. Kargo ini milik orang yang kirim. Ya. Kalau sekarang versinya adalah pengiriman ekspedisi. Zaman dulu sudah ada. Mereka mengirimkan barang-barang ekspor import melalui kapal. Dan ini semua dibuang ke laut. Sebab kalau tidak, ini kapal yang berat diombang-ambingkan mudah tenggelam. Jadi kapal dibikin seenteng mungkin. Terus muatan yang berton-ton itu dibuang ke laut. Ya, saudara. Dan apa yang terjadi? Itu ayat yang ke-18. Pada hari yang ketiga mereka membuang titik-titik. Dengan titik-titik. Tuh lihat. Sekarang mereka bukan cuma membuang muatan. Muatan yang berharga mahal. Tetapi alat-alat perabotnya kapal. Ya saudara, barangkali apalah yang kita tidak tahu. Jangkarnya atau kemudian juga segala perlengkapan kapal. Saya tidak tahu beda dengan kapal sekarang. Ya saudara. Dan itu semua dengan tangan para kelasi ini dilempar sendiri. Waktu mereka waktu mereka melempar ke laut, ini perlengkapan untuk kapal dibuang ke laut. Saudara bisa mikir enggak? Mereka itu semua setengah nangis di hati. Celaka sekali kita. Semua perlengkapan kapal dibuang ke laut. Bagaimana kita bisa menjalankan kapal ini lagi? Kalau nanti sudah badai selesai. Perlengkapan kapal, saudara, oleh tangan krunya sendiri dilempar ke laut. Supaya makin enteng. Ayat yang ke-20, setelah beberapa hari lamanya,
Baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Tuh lihat. Entek-entekan kan? Sudah keadaan mereka di laut begitu macam. Tidak ada pengaman lagi buat mereka sekarang. Mereka tidak bisa melihat matahari dan bintang. Jadi mereka ada dalam kegelapan 24 jam. Saudara. Nggak tahu ini malam apa siang. Mereka mengalami kegelapan. Saudara, saya beritahu kepada saudara. Sesungguhnya di dalam semua musibah ini, Tuhan punya kehendak. Supaya kapten kapal, nakoda, steerman, dan komandan pengawal dari para tahanan, yaitu Julius, supaya nyadar. Kalian sudah tidak taat pada hambaku, kalian harus mengalami semua keadaan. Saudara, jadi bahkan terakhirnya setelah mereka membuang segala perlengkapan, muatan dan perlengkapan kapal mereka, mereka tidak bisa melihat terang sama sekali. Mending pada gelap ada bintang, mereka masih bisa membaca arah. Ya, saudara, steerman, nakoda sangat lihai membaca bintang-bintang. Rasi-rasi bintang. Dan tahu kira-kira mereka ada di arah mana. Ya saudara. Tetapi sekarang mereka tidak bisa melihat baik matahari, baik bintang. Saudara, kalau nasib seseorang sudah kayak begini, saudara bisa mikir kayak apa. Dan ini semua gara-gara orang tidak mau dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Saudara. Dan di sini kita melihat bahwa bahaya dan kerugian, ya itu luar biasa. Seringkali kita mengalami dalam hidup kita. Saya katakan tadi, hidup adalah suatu pelayaran. Resikonya tinggi banget. Jadi kalau saya dan saudara tahu akan kejadian ini, saudara, maka kita harus sudah mengambil pelajaran. Aku harus taat kepada firman. Aku harus dengar-dengaran, bisa nangkep firman. Kalau selama ini ada anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang tidak bisa menangkap firman, maka dia dalam keadaan yang darurat dan bahaya. Dia harus minta Roh Kudus untuk memberi kepada dia hikmat akal budi, untuk dia bisa menangkap firman. Sebab kalau dia tidak bisa, nasibnya bakal seperti ini. Berapa banyak harta yang dia miliki, berapa banyak gelar akademis dan segala kepintaran dan pengalaman, berapa banyak orang-orang yang up dia dalam satu teamwork di dalam company dan multi company-nya dia sekalipun. Kalau firman Tuhan sudah mengatakan demikian, nggak ada satu orang yang bisa menandingi firman. Katakan amin. Tidak ada satu dukun dan satu orang yang bisa membuat firman ini kalah. Enggak, ini enggak benar ini. Yang benar adalah teoriku, yang benar adalah pengalamanku. Yang benar adalah teamworkku yang hebat ini. Semua lulusan luar negeri. Para kekasih, percayalah. Jadi kalau saya dan saudara ini masih apa-apa masih kecil. Kita masih satu keluarga saja. Kita masih satu perusahaan saja. Kita masih satu usaha saja. Belajarlah taat kepada firman Tuhan. Tidak ada orang lebih pintar dari firman, tak kasih tahu. Nggak ada. Karena Tuhan melihat yang akan datang. Manusia cuma melihat sampai dia punya pandangan mata saja. Tetapi Tuhan melihat yang akan datang. Itu sebab kalau saya dan saudara taat kepada firman, ya saudara, maka kita sudah tahu jawaban. Why hidup merugi? Ya karena tidak taat kepada firman Tuhan. Itu sebab anak-anak Tuhan, perhatikan. Tadi sampai dengan ayat yang ke-21 kita baca, ya saudara. Dan ayat 21, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, ya, tidak diceritakan sih bahwa semua pada muntah semua dan semua sudah pucat pasi, isi perut mereka pun sudah dikeluarkan semua. Pasti nggak ada satu pelaut yang bisa tahan dalam situasi kapal semacam ini. Saudara, kalau kapal modern dia mempunyai gyroscope,
Yang lebih modern, dia memakai gyroscope atom nuklir. Sehingga dia bisa bikin stabil. Ketika ombak itu begitu hebat, dia bisa masih stabil dan orang nggak sampai mabuk. Zaman dulu kapal besar yang kita baca ini, wah, nggak ada gyroscope sama sekali. Tidak ada teknologi. Teknologinya cuma menyelamatkan saja. Kalau ada apa-apa, turunkan skoci semuanya supaya lebih stabil. Saudara, cuma itu aja. Tiang layarnya turunkan semua. Saudara, cuma itu. Nah, dalam situasi sekarang ini, saudara, kalau saudara dan saya tidak bisa taat kepada firman, ya, mereka sudah beberapa hari tidak makan. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, teruskan, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Beri tepuk tangan bagi dia. Jadi saya bisa selesaikan khotbah saya sampai di sini. Karena saudara sudah tahu jawabannya. Apa yang membuat seseorang rugi? Kita bongkar sekarang. Dan ini yang menyebabkan orang tidak akan rugi. Kalau dia taat kepada firman Tuhan dan kepada hambanya. Sekarang Paulus berdiri, semua payah. Barangkali mereka semua sudah kuat berdiri. Karena perutnya sudah sakit, semuanya sudah dibuang semua isinya. Dia berdiri. Coba kalian dengar omonganku. Bahwa kita tidak berangkat dari kereta dan kita harus tetap di kereta. Sampai musim dingin selesai baru kita berangkat. Kalau kalian dengar omonganku dan taat, tidak akan terjadi demikian. Para kekasih, perhatikan. Jadi kalau saya dan saudara mengerti akan ini, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian. Katakan, saya pasti terpelihara. Ayo angkat tangan saudara, dua-dua. Saya pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian bila saja saya mau tunduk dan taat kepada nasihat firman Tuhan. Dalam nama Yesus, saya akan mulai mentaatkan diri saya, dan mujizat, keselamatan, pengamanan, kelimpahan berkat, proteksi ilahi terjadi. Pelabuhan yang indah selalu saya masuki. Kapan saja saya merapat, itulah pelabuhan indah. Dalam nama Yesus, angin yang sepoi-sepoi akan memberi kepada saya kesegaran di mana saja saya berada. Walau di tempat lain terjadi badai, dalam nama Yesus, dalam hidup saya, angin sepoi-sepoi, dalam nama Yesus. Semua ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, biarlah pelajaran ini menjadi satu pelajaran yang penting sekali buat kami, tua, muda, laki dan perempuan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri kemuliaan bagi Dia.